aku ada beberapa pertanyaan untuk diuraikan kembali, Mr. Blind. Ya, Mr. Blind, halo. Ya, Mr. D. Oke, sebagaimana penjelasan daripada Tony Tony RM semalam, saya punya beberapa pertanyaan, bukan untuk diri saya, tetapi untuk teman-teman semua yang masih apa namanya, masih mempertanyakan. Yang pertama, nanti dijelaskan, apakah Ririn ini residivis terkait dengan kasus penganiayaan berat? Silakan, Mr. Blind. Menurut penjelasan Pak Tony, yang didapatkan keterangan dari istrinya Ririn, yang sekarang udah jadi mantan istri ya, bahwa di awal menikah, Ririn itu pernah bercerita sama istrinya. Dia pernah ikut tawuran waktu zaman SMA. Nah, ketika diberikan keterangan di BAP oleh polisi sebagai saksi, dia menyatakan itu seperti itu terhadap polisi. Lalu kemudian ditulis oleh polisi, pernah terlibat kasus penganiayaan. Nah, ketika dikonfirmasi, ketika dihadirkan mantan istrinya itu ke persidangan, hal itu ditanyakan kembali oleh pengacara Tony dan terkonfirmasi di depan majelis hakim bahwa tidak pernah dan dia mencabut keterangan itu. Oke, oke, teman-teman. Jadi tidak pernah ya. Yang namanya residivis itu pasti ada catatannya. Dihukum berapa tahun. Nah, kalau teman-teman bilang nih, residivis. Terus saya bertanya, berapa tahun dia kena? Pasti teman-teman harus menunjukkan bukti juga kan? Nah, jawabannya itu tidak pernah teman-teman. Karena semalam sudah disampaikan oleh pengacaranya itu tidak benar. Oke. Yang berikutnya, yang berikutnya, teman-teman didengarkan aja dulu ya, Om. Ini sesinya tanya jawab, sesi saya ya. Saya bertanya juga kepada siapa namanya, Tony, pada Tony. Ada handphone yang disita sebagai barang bukti. Handphone yang disita sebagai barang bukti, Mr. Blind. Kalau menurut saya sih, Mr. Blind, bahwa itu akan dilihat dari isi dalamnya handphone. Nah, pertanyaan saya, apa manfaatnya handphone itu disita polisi, Mr. Blind? Yang pertama, handphone itu kan adalah alat komunikasi. Polisi seharusnya menggali keterangan atau mengambil ekstraksi data tersebut untuk mengetahui siapa saja yang dihubungi oleh tersangka ini, atau siapa saja yang menghubungi dia, baik lewat telepon biasa, telepon WhatsApp, SMS maupun chat WhatsApp. Lalu kemudian bisa juga berkaitan dengan permintaan polisian terhadap provider untuk mengetahui lokasi atau keberadaan seseorang ini di mana pada saat itu ketika kejadian atau perkara itu terjadi. Melacak ya? Melacak juga bisa Oke. melacak, bisa juga men-track. Oke, ya melacak sama men-track. Sekarang pertanyaannya, di dalam kasus ini yang mendudukkan Ririn sebagai terdakwa ini sama Prio ini, adakah terkait dengan digital forensik hasil dari ekstrak dari handphone ini? Kata Tony, silakan. Kata Tony tidak ada sama sekali. Jadi makanya ada keterangan kemarin yang kita dapatkan dari kita kebetulan nonton bareng itu di podcastnya Densu itu, kan itu kita catat, kita ingat sama-sama. Oh, ada keterangan yang mengatakan bahwa ada screenshot chat Ririn. Nah, artinya kita memahami bahwa oh ada berarti bukti digital forensik, ya kan? Berarti ada nih. Di situ kita sudah berpikir bahwa oh berarti udah ada. Nah, pertanyaan saya bukan tentang benar atau tidak, karena kan sudah dituangkan dalam BAP. Berarti kalau dituangkan dalam BAP sudah pasti benar dong. Nggak perlu kita pertanyakan isinya atau apapun itu. Kalau sudah dituangkan dalam lembaran-lembaran BAP, berarti sudah ada digital forensik dari
kepolisian. Nah, yang saya pertanyakan pada saat itu kepada Bang Tony bukan tentang isinya sebenarnya. Yang saya tanyakan itu bagaimana mungkin screenshotnya sudah diambil, tapi WhatsApp-nya di logout. Ya. Itu pertanyaan saya. Makanya langsung dijawab sama pengacara Tony, itu bohong. Karena chat itu bukan tentang chat antara Ririn dengan yang lain-lain, tapi dengan istrinya. Oke. Dan itu bisa diambil bukan dari handphone Ririn aja, dari handphone istrinya juga bisa. Makanya kan ada dua sumber berarti. Kalau kita berkomunikasi sama orang, chat yang dipunya kita dihapus, tapi di lawan bicara kita kan belum tentu dihapus. Ya. Nah, ketika diambil dua-duanya sebagai barang bukti atau misalkan saksi, maka mana yang ada ya itu yang diambil, diekstrak, di screenshot. Gitu. Tapi itu kata Tony ya? Ya, kata Tony. Karena pemahaman saya, BAP itu kan yang melihat hanya pengacara. Ya kan? Pada saat itu Pak Ruslandi jadi pengacaranya, pasti dia melihat BAP-nya. Nah, saat ini Pak Tony juga jadi pengacaranya, pasti juga melihat. Makanya saya konfrontir lah waktu itu. Saya konfirmasi antara dua keterangan itu. Aku kalau sudah oke langsung ini. Nah, ini ada tappingan nih dari Agustus. Semua keterangan kok dari Pak Tony. Wajarlah dia bela Ririn. Sekarang kamu naik, kamu berikan keterangan. Ayo, Agustus, dari kemarin nih. Kamu naik, nanti berikan keterangan. Ini kan baru keterangan ini yang ada di sidang, di persidangan. Ya, sebenarnya jawabannya sederhana, Mr. Z. Ya. Kalau Pak Jaksanya punya konten YouTube, kita dengarkan juga Jaksanya. Iya. Atau punya TikTok Jaksanya, kan kita dengarkan juga. Atau kalau bisa datang ke sini, Pak Jaksanya boleh juga. Atau Agustus kalau mau bikin narasi juga kita dengarkan juga, kita pertanyakan. Ya, Agustus ya. Termasuk juga ini yang 00 ini kan boleh juga. Ngapain ada buzzer di sini? Nggak usah ada buzzer dong. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Aduh. Oke, yang berikutnya, pertanyaan berikut. Ini netral, pertanyaan netral dan di sana teman-teman, jangan marah sama aku. Mr. Blind, CCTV, rekaman CCTV. Saat ini menurut penjelasan Tony bagaimana Mr. Blind? Ya, penyidik pada saat dia datang ke toko bangunan tersebut, yang punya toko bangunan mengatakan pada saat mayat ditemukan itu memang sudah diambil DVR-nya termasuk harddisknya. Nah, kemudian dikasihlah potongan-potongan itu yang sekarang beredar itu. Nah, berarti kan bukti itu, barang bukti itu kan ada dalam penguasaan kepolisian, penyidik ya dalam hal ini. Nah, lalu kemudian Pak Tony minta waktu itu di persidangan untuk diputarkan, tapi tidak diputarkan. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Nah, sementara itulah juga yang menjadi bukti atau alat bukti saintifik untuk melihat siapa saja yang hadir di rumah itu. Kalau memang hanya Ririn dan Priyo, ya sudah. Berarti itulah jawabannya. Tapi kalau ada orang lain, berarti kan bukan hanya Ririn dan Priyo yang ada di rumah itu. Itu yang pertama. Tapi mau saya tambahkan begini. CCTV itu kan menyorot ke gerbang utama rumah itu. Pertanyaannya, apakah hanya itu satu-satunya akses masuk ke rumah itu? Bagaimana ada akses lain yang tidak tersorot CCTV? Nah, itu hanya pertanyaan ya teman-teman ya. Itu hanya pertanyaan. Ini CCTV, HP sudah, sekarang terkait dengan ahli. Kemarin ada ahli nggak digital forensik yang dihadirkan dari pihak jaksa, Mr. Blind? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ahli digital forensik itu nggak ada. Nggak ada. Ahli itu forensik yang ada. Kalau ahli forensik kan mayatnya, yang digitalnya. Iya, yang digitalnya nggak ada. Nggak ada ya teman-teman ya, ini nggak ada. Ini saya tanyakan ya, pertanyaanmu saya tanyakan nih.
Tapi kalau kamu punya jawaban sendiri, kok jawab sendiri nggak apa-apa. Aduh, tapi buktikan kan begitu. Oke, Ririn katanya di sidang loh ini, Ririn menyatakan bahwa pada saat di sidang kemarin tuh dia tidak pernah diperiksa ditanya jawab seperti kamu apakah sehat jasmani dan rohani, bagaimana peristiwanya, katanya nggak pernah. Terus katanya hanya disuruh tanda tangan, kemudian pengacaranya tanda tangan, kemudian sidang. Nah, proses persidangan kan Rekonstruksi dulu. rekonstruksi, rekonstruksi, rekonstruksi katanya menyesuaikan yang sesuai BAP. dengan Ya. ceritanya, ya kan? Ya. Oke, kalau sudah dicabut begini berita acaranya di pengadilan di depan hakim, terus keterangan yang mana yang dipakai, Mr. Blind? Keterangan yang diberikan di muka persidangan. Hmm, Jadi ketika ada pertentangan, contoh ya, ketika ada pertentangan antara yang diberikan pada saat BAP sama di depan persidangan, pasti kan hakim bertanya, apakah Anda tetap pada pernyataan Anda saat ini dan mencabut keterangan Anda di BAP? Ya, kan dijawab sama, ya Pak, saya cabut keterangan saya di BAP, saya tetap pada pernyataan yang saat ini. Dan itu kan akan dicatatkan di panitera. oke, oke, clear. Apalagi ya teman-teman ya, ini kan ditanyakan nih, Mr. Blind, kan ditanyakan kepada, mohon maaf ya teman-teman, ini saya buka di sini karena dibuka juga kemarin. Pak JPU ditanya sama terdakwa terkait dengan bukti SIM card. SIM card. Katanya SIM card itu yang ada di handphonenya Ririn itu, handphonenya Ririn itu ada. SIM card itu bukan SIM cardnya Ririn. Bukan SIM cardnya Ririn. Kemudian pengacara bertanya, kenapa? Ririn juga nggak ngakui bahwa itu SIM cardnya, bahkan dia tidak tahu. Coba dibahas itu, Mr. Blind. Ya, jadi pada saat itu kan diperiksa barang bukti itu, diperiksa termasuk jaksa, hakim, sama pengacara. Nah, ketika disebutkan nomor teleponnya atau kemudian SIM cardnya, Ririn tidak mengakui itu punya dia. Nah, ketika ditanyakan oleh Pak Tony, termasuk kenapa bisa lockout, jaksa menjawab, kita juga baru tahu Pak, ini aja baru dicas, dihidupin katanya. Baru diisi baterainya, dicas. Ya. Kita dapatnya sudah begini Pak dari penyidik, dari kepolisian. Oke. Terus ada informasi katanya Pak Kasat Reskrim nelpon, Mr. Blind. Betul, itu kan dipertanyakan juga sama Pak Tony kepada Pak Kasat. Nah, dipertanyakannya itu sebelumnya, keesokannya baru dihubungi Pak Tony. Oleh Tony RM dihubungi oleh Pak Kasat dan mengatakan bahwa itu semua sudah kami serahkan. Terus apa katanya Mr. Z? Saya lupa bahasanya. Ini bahasanya. Biar nggak salah. Iya, biar nggak salah. Saya sudah konfirmasi ke penyidik sudah menyerahkan semua ke JPU dan barang-barang dari Ririn begitu. Barang Ririn, kartunya, apanya semua kan ada namanya berita acaranya. Nanti kan bisa dilihat kalau Pak Tony mau ini kan. Ya. Tapi intinya penyidik sudah menyerahkan semua, tapi Kasat Reskrim tidak tahu kalau ada perubahan. Silakan. Ya, jadi seolah-olah saling melepaskan tanggung jawab. Nah, itu. Tapi fakta sebenarnya begini teman-teman. Sebenarnya itu semua bisa di-track. SIM card itu kapan diaktifkan? Itu kan ada rekamannya semua, tercatat di provider. Jadi sebenarnya untuk bukti-bukti saintifik itu bukan sesuatu yang sulit untuk penyidik. Kalau memang mau profesional dan mengurai peristiwa ini sebenar-benarnya. Gitu ya. Nah, itu untuk bukti saintifik yang terkait dengan barang bukti handphone. Karena semua piranti dan perangkatnya Polri punya di laboratorium forensiknya. Oke, itu sih teman-teman, itu sih yang ditanyakan ya. Ini saya kabari juga kepada teman-teman semua. Jadi besok siang nih, besok Senin ini sidang.
sidang apa agendanya besok, Mr. Ben? Ya, menghadirkan saksi Prio untuk memberikan keterangan dalam persidangan Ririn. Jadi Nah, itu mendengarkan ya, keterangan Prio. ya Tapi harapan begini, saya. izin Mr. Z, saya Hmm, mau menjawab pertanyaan Bang Terang tuh. Karena hmm, kebetulan malam itu dijelaskan juga sama pengacara Tony, ya hmm, kan? Di sini dijelaskan tuh Bang, keterkaitannya Bang. Bang Terang mohon hmm. izin. Ini cuma menyampaikan Bang ya, cuma menyampaikan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Tony RM. Nah, pada waktu itu ada Evan ini mengomentari story WhatsApp-nya Budi yang mengatakan mau ke Kuningan. Nah, itu malamnya kan ada komentarnya, tapi baru direspon itu paginya, keesokannya maksudnya. Jadi story itu dibuat sebelum dia dieksekusi kan, baru direspon itu keesokan harinya. Nah, yang merespon itu Joko, dan itu random katanya. Si Joko ini cuman nyuruh kamu tahu gadai mobil di mana. Bukan nyuruh, dia nanya. Mau gadai mobil nggak? Ada BPKB-nya nggak? Katanya. BPKB nggak ada. Itu ada percakapannya. Termasuk ketika dia menanyakan apa namanya itu setoran terakhir ya. Angsuran. Angsuran ya, angsuran terakhir. Oh itu ada sama bapak saya. Nah, begitulah percakapan itu. Jadi bukan perintah, gadaikan mobil ini. Bukan, tapi ada percakapan sebelumnya. Loh, Jadi, kalau percakapan itu ada, berarti di handphonenya Evan itu ada dong. ya harusnya ada. Harusnya Oke, ada. Dan itu oke, bisa jadi membuktikan nanti kan. Nah, iya. percakapan Hmm, itu ada bukan langsung bukan maksudnya seolah-olah udah kenal, Van, tolong gadaikan ini, itu enggak. Jadi ada hmm, pertanyaan, tahu nggak itu mau gadai berapa? Yang satu 60 juta, yang satu 30 juta. Itu ada dua mau digadaikan katanya. hmm, hmm. Nah, itu harus begini, harus begitu, harus ada angsuran ini. Itu ada percakapannya. Jadi Oke. bukan perintah langsung gitu, tapi justru Hmm, ditanyakan. hmm. Makanya ada persyaratan-persyaratannya Itu gitu. melalui WA. Ya, 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 melalui WA Ah, karena si Budi itu ditelepon nggak mau ngangkat. nomor Budi ya, Nomor nomor Budi Budi ya, ya. nomor Budi. Nah, Budinya kan siapapun, udah meninggal siapapun, ya. ya siapapun di belakangnya kita nggak tahu. Pokoknya Ya, nomor siap. Budi ya. Oke, Betul, siapapun yang menguasai handphone itu kita nggak tahu. ya Tapi kita nggak si tahu. Evan mencoba menelpon, tapi nggak diangkat. Oke. Alasannya lagi sama bapaknya, katanya bapakku di sebelahku, begitu. Dan itu Evan Oh, juga sempat bertanya, kenapa nggak minta aja ke bapakmu gitu. Maksudnya hmm. nggak minta aja ke bapak angsuran terakhirnya itu. Oh nanti malah nggak dapet. Nah gitulah waktu itu semalam itu Oh, dibahas. ya, Yang ya, jelas ya, ada ya. komunikasinya. Dan bukan Oke, perintah gitu. oke. Kalau ada komunikasi begini ini petunjuk nih. Komunikasi Betul, ini juga betul. ini kan. Itu kira-kira dituangkan di dalam apa namanya berkas perkara nggak atau di sidang nggak kemarin ya? Ada ya? Nah saya kurang tahu kalau itu misteri sih. Karena kita nggak pertanyakan Oke. itu semalam. Oke, teman-teman, saya mengabarkan kepada teman-teman bahwa besok Ririn sebagai terdakwa, sidang itu besok, kemudian Prio sebagai saksi, begitu ya? Ya. Begitu ya. Nah, kata Tony sih, besok akan terungkap semuanya. Besok akan terungkap semuanya. Nah, saya menghimbau nih kepada teman-teman yang ada di Indramayu. Menghadiri sidang boleh, karena sidang itu terbuka untuk umum. Tapi ribut, ricuh di ruangan sidang nggak boleh. Karena kalau ricuh di situ pasti dikeluarkan, ya. Dan yakin saya besok itu akan pengamanannya akan lebih ketat karena berpengalaman yang kemarin. Kemudian teman-teman yang tahu persoalan seperti ini, persoalan bahwa di ruang sidang itu nggak boleh ribut, ya kasih tahu temannya yang lain supaya nggak boleh ribut, supaya perkara ini menjadi jernih sejernih-jernihnya, menjadi terang seterang aja, gitu ya. Oke,
Itu aja sidang besok. Kemudian ini saya kasih kesempatan Pak Irwanto, mungkin ada himbauan kepada masyarakat, Pak Irwanto, apa yang mau sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia agar eh, patuh hukum. Silakan Pak Irwanto. Oke, makasih. Eh, saya sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Mr. Ji. Tadi juga saya live juga saya menyampaikan, saya sangat menyayangkan kalau seandainya siapapun ya yang membuat keonaran di ruang sidang sehingga saksi ya maupun terdakwa itu tidak bisa memberikan keterangan sebebas-bebasnya. Saya berharap dari pihak manapun jangan sampai ada kegaduhan, jangan sampai nanti begini. Karena kalau perkara ini nanti ada yang dihukum, ya kemungkinan besar hakim dilaporkan hanya karena ini karena itu. Biar aja sidang berjalan sebagaimana mestinya, jangan ada keonaran. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya kepada Mr. Blind tadi, karena saya mendengar juga bahwa besok itu Priyo akan dimintai keterangan. Nah, saya bersyukur gitu kan, bersyukur artinya saya tidak mau menyampaikan kata Priyo karena Priyo belum memberi keterangan. Kita belum pernah mendengar nih suara merdunya si Priyo. Ya, bahkan saya menyimpulkan ya, kalau melihat dari kemarin ketika Ririn memberikan keterangan di muka persidangan, menurut saya dia kurang cukup mampu ya menguasai ruang sidang itu sehingga beberapa keterangan menurut saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tony saat dia di podcastnya Densu. Nah artinya kalau saya nggak salah lihat di ruang sidang itu ada juga si Priyo kalau nggak salah. Tapi kalau melihat dari Priyo sama Ririn keluar pada saat dia menuju ruang sidang itu kan sempat tuh ada wartawan bertanya kepada Priyo, benar nggak keadaannya seperti ini saat di BAP? Nah kelihatannya menurut pandangan saya antara Ririn sama Priyo untuk kecakapan menyampaikan keterangan di muka persidangan, Priyo kelihatannya dia masih di bawahnya Ririn. Nah menurut saya kalau seandainya Priyo, ini kesempatan Priyo nih, saya berharap Priyo besok benar-benar dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Karena ini kesempatan buat dia nih, kesempatan buat Priyo menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dia lihat, dia rasakan, karena inilah yang akan menjadi dasar dia apakah dia akan mendapatkan hukuman ringan atau justru hukuman berat. Karena kalau melihat dari kacamata saya ya, Priyo ini kan bisa dikatakan seperti orang disuruh-suruh aja. Karena dia disuruh ke briling, disuruh ke sini, disuruh ke situ. Nah, kalau seandainya ya Priyo berani dengan segala resiko dia menceritakan yang sebenar-benarnya, ya dia mengakui dia sudah bagus, dia mengakui perbuatannya untuk sementara walaupun keterlibatan dia hanya ikut menguburkan. Tapi kita tidak tahu ya, kita tidak tahu nih kalau seandainya situasi berubah dan sebagainya. Yang saya khawatir begini, yang saya khawatir terhadap dua terdakwa, khususnya Priyo, jangan sampai ya Priyo ini khususnya Priyo, dia mendapatkan hukuman tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat, ya kan? Umpamanya dia keterlibatan, kita anggaplah keterlibatan dia hanya membantu menguburkan. Tapi karena cerita dia yang membuat hakim nanti menilai bahwa orang ini berbelit-belit atau dia ingin menyelamatkan Ririn, akhirnya dia mendapat hukuman berat, kan nggak adil juga nih. Nah makanya saya berharap ya kita tahan dulu untuk tidak menyuarakan apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Ririn karena berasal dari Priyo. Nah besok kita langsung sama-sama mendengar langsung dari Priyonya langsung. Nah apa yang dia sampaikan. Cuma menurut saya, keyakinan saya sekali lagi, Priyo kelihatannya tidak cukup mampu dia untuk berbohong begitu besar ya, begitu artinya tidak terlalu cakap lah dia. Nah saya berharap malam ini mudah-mudahan kebenaran itu terungkap besok dengan
sebenar-benarnya Priyo berani mengatakan hal sebenarnya. Itu aja, makasih. Oke, Bang Herwanto, nih ini kan faktanya begini Bang ya. Kalau hukum pidana, ya ini kan hukum pidana, cerita hukum pidana nih. Hakim akan aktif kan gitu Bang ya, untuk menggali, mengejar, mendalami. Karena ini bukti material yang harus apa namanya? Harus dikejar, harus diungkap dalam proses persidangan ini. Nah, tadi kan Bang Her bilang Priyo nggak cukup cakap, tapi hakim juga punya kecakapan ya Bang ya, terkait untuk penggalian apa itu jawaban-jawaban ya Bang ya, silakan. Ya, ya. Jadi begini, kalau saya memandang bahwa Priyo itu saat Ririn memberikan keterangan di persidangan, dia melihat situasi dan kondisi seperti Ririn saja. Intinya gini. Ririn saja yang menurut saya punya keleluasaan di dalam persidangan ini memberikan keterangan, dia aja tidak mampu gitu menyamakan keterangan dia sama keterangan Tony, ya kan? Nah kalau si Priyo ini dia melihat bahwa saya nggak akan mampu nih, karena Pak Ririn aja nggak akan mampu, maka pilihan Priyo adalah memberikan keterangan yang sebenarnya agar apa? Agar dia tidak kewalahan menghadapi JPU, menghadapi majelis hakim. Karena menurut saya dia tidak cukup cakap lah. Kalau seandainya seorang Priyo, ketika dia ditanya wartawan, dia juga hanya gugup sepatah dua patah kata aja. Kemudian juga ngelihat dari pertemanan dia sama Ririn, kelihatannya dia hanya disuruh-suruh saja. Nah artinya, kalau menurut saya mudah-mudahan nih, apa yang ada di pikiran saya ini benar. Mudah-mudahan Tuhan ya, menggerakkan hati Priyo, dia benar-benar mau mengatakan hal yang sebenar-benarnya, keterlibatan dia sejauh mana, agar apa? Agar jangan sampai Priyo khususnya, perbuatan dia nanti ketika dia mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai perbuatan dia, keterlibatan dia sedikit, dia mendapat hukuman yang berat hanya karena ceritanya gitu. Maksud saya hukumlah Priyo, tapi sesuai dengan keterlibatannya. Jangan sampai dia dipaksa untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman yang berat. Ini mudah-mudahan Tuhan memberikan sentuhan kepada hatinya Priyo, dia benar-benar mau menceritakan yang sebenarnya, biar dia nggak gugup gitu, karena cerita yang sebenarnya gitu. Oke, maksudnya Mr. G, sebentar. Biarkan saya dulu mengeksplorasi pertanyaan saya ya. Maksud Abang yang sebenar-benarnya itu Priyo harus mengatakan bahwa Ririn adalah pelakunya, Ririn adalah pembunuhnya, tak akan berubah lagi. Begitu mungkin yang sebenar-benarnya harapannya Bang Herwanto? Saya nggak menyimpulkan seperti itu, Mr. G. Mr. G jangan terlalu over. Maksud saya, semua ada di Priyo. Ya. Nah, jadi saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi harapan saya, karena kalau saya melihat dari ketika dia turun dari mobil tahanan, ada wartawan bertanya, kelihatannya penilaian saya, Priyo tidak cukup mampu kalau seandainya di persidangan menghadapi JPU dengan majelis hakim. Kalau dia mengarang-arang cerita, apa yang saya khawatirkan, jangan sampai Priyo ini dapat hukuman berat bukan karena perbuatannya, tapi karangan ceritanya. Makanya saya berdoa malam ini, mudah-mudahan Tuhan itu menyentuh hati Priyo, dia menceritakan hal sebenarnya tentang apa sebenarnya yang terjadi gitu. Mr. G, izin Bang Mr. Blank. Mr. G, mohon izin. Oke, izin ya, saya sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Bang Her. Kita paham, betul Bang Her bilang, jadi dia akan menyatakan kebenaran sejati lah. Saya sepakat tadi, Bang Her bilang tadi, Mr. G, Bang Her tidak mengatakan bahwa si Priyo lah akan mengaku bahwa dia pelakunya. Katakanlah begini, saya mau sampaikan bahwa kalaulah besok Priyo pada akhirnya dia menyatakan bahwa pelakunya selain dia juga Ririn. Nih, Mr. J ya. Misalkan nih, contoh. Besok akhirnya di dalam persidangan, kan ini agenda keterangan Priyo. Priyo menyatakan dengan tegas di persidangan bahwa pelaku utama selain dia juga Ririn.
Saya mau bicara soal hukum juga nih, Mr. Ji. Ya, kalau itu sebenarnya sebenarnya. Biar nggak terputus, Mr. Ji. Sorry, sedikit lagi. Mr. Ji, jangan potong dulu, nanti saya lupa. Kalaulah dia menyatakan itu, katakanlah. Tetap, Mr. Ji, ini kasus belum bisa disebut terang benderang. Tidak. Iya, nanti jangan sampai kamu bilang itu tidak sebenarnya itu tidak sebenarnya. Tar dulu. Karena di dalam hukum kita ada namanya asas unus testis nullus testis. Ya. Keterangan satu saksi bukan saksi. Harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, Mr. Ji. Karena apa? Saksi cuma satu. Sangat berbeda dengan kasus Sambo. Saksinya banyak, bro. Mr. Ji. Karena Mr. Ji Oke, itu bagus tuh. Mr. Ji kan lama di sini. Kan pasti ingat dong. Jangan sudah lupa nih. Unus testis nullus testis. Keterangan. Iya, bagus tuh kalau begitu. Keterangan saksi bukan saksi. Oke, saya kasih tanya sekarang. Saksi yang mana yang Anda pegang? Saya besok penentuan, Mr. Ji. Kan ini ya. termasuk saksi kunci, saksi mahkota. Kalau dia sudah menyatakan bahwa pelakunya selain dia juga Ririn, katakanlah ini contoh saja. Misalkan kalau dia mengatakan tetap belum terang-benderang nih kasus ini. Ya. Bagus. Kan ada 8 alat bukti, Mr. Ji. Jadi gini, terakhir, Mr. Ji. Kemudian nanti kan bukti elektronik saya suruh buka lagi, Mr. Ji. Minta tolong buka. Di nomor berapa sih bukti elektronik itu, Mr. Ji? Kalau bicara soal ini kan kemarin sudah saya bacakan. Memang Bang Maksi kadang-kadang begitu. Nah, agenda persidangan masih jauh untuk menuju ke alat bukti elektronik. Kan di situ ada CCTV. Elektronik, huruf, angka 6. Oke, saya sudah ulangi 6 ya. Ingat-ingat ya, teman-teman ya. 6 ya, bukti elektronik nomor 6. Oke. Oh, berarti belum ya, masih agak jauh. Bukti elektronik. Kan handphone kan sudah, Bang. Nah, dalamnya Mr. Blind. Yang tadi yang akan pembuktian bukti elektronik itu termasuk CCTV, nanti kan sudah memang. Ya kan sudah diminta sama tidak ada yang bisa dibuktikan di situ. Kamu mau apa? Sudah dibuka. Jadi tidak diizinkan waktu itu diminta untuk diputarkan. Ya. Sudah. Berarti saya kembali ke materi tadi. Jadi ingat ya, jadi satu saksi bukanlah saksi. Mr. Ji paham betul itu. Demikian. Oke. Mr. Ji, saya mau sebenarnya cuma mau bertanya aja sama Mr. Ji dan izin Mr. Ji mohon menjelaskan ketika Priyo menulis surat yang dia tulis di dalam rutan lalu kemudian dibacakan itu, Mr. Z, tolong dijelaskan, Mr. Z. Apa kapasitas saya menjelaskan sebagai host? Bukan, maksudnya pada waktu itu kan pernah dibacakan oleh Ririn di depan sidang, di dalam persidangan. Ririn kan sudah menyampaikan itu semua. Oke, saya jelaskan. Tenang aja. Jadi begini teman-teman, Bang Maksi, mohon maaf Bang Maksi, sekali lagi mohon maaf, tidak ada istilah melindungi diri saya, tidak ada untuk melindungi Ririn, tidak. Ini yang terjadi di persidangan. Priyo ini sudah menjelaskan ketika dakwaan sudah dibacakan, ya kan, dakwaan dibacakan, apa isi dakwaannya juga sudah ada, oke. Itu dibacakan tuh sama si Priyo. Runut itu ada 4 halaman bolak-balik. Kalau diurutkan semua jadi 8. Itu dibacakan semua isinya. Intinya adalah saya terlibat, tapi saya terlibat hanya menguburkan. Dan Ririn tidak terlibat, tidak ada di situ. Itu kata Priyo. Bukan kata Mr. Z. Dan itulah yang membuat wartawan menjadi ger-ger. Ya, tapi gini Mr. Ji, maksud saya begini. Ya. Kalau yang ditulis sama Priyo itu dibacakan, itu kan ketika JPO membacakan dakwaan. Ya. Kita anggaplah umpamanya Priyo ini tidak mengerti, dia kan katanya mau eksepsi, itu kan. Ya. Makanya kaget tuh semua. Cuma majelis hakim mempersilahkan dia membacakan. Yang saya maksud di sini, ya bukan tulisan seperti itu. Artinya gini, ketika Priyo duduk di kursi sebagai terdakwa diperiksa, dia akan menghadapi majelis hakim yang izin. Besok itu agendanya. Tidak konteksnya. Begini, tunggu Blen. Karena aku yang ditanya tadi mengenai surat.
Maksud saya gini, saya paham arah dari Mr. Blind itu, artinya kan sudah kita dengar, tapi yang saya maksud adalah ini kan agendanya mendengar keterangan Priyo, artinya dia akan menjawab pertanyaan dari JPU, majelis dan ini. Nah maksud saya mungkin bisa kalau seandainya saya nonton tuh, kalau orang bicara jujur ya, dia tidak akan mendapatkan kesulitan. Nah, yang saya maksud, kalau seandainya Priyo ini berani berkata jujur, saya rasa dia tidak akan mendapatkan kesulitan, kecuali kalau seandainya dia mau berbohong dan lain sebagainya. Tapi penilaian saya dia kelihatannya kurang cukup mampu gitu. Jadi izin Mr. Z, besok itu agendanya Priyo itu menjadi saksi atas perkaranya Ririn. Karena ini kan perkaranya di split. Nah, dia akan bersaksi untuk perkaranya Ririn. Jadi seputar apa yang dilakukan Ririn, bukan apa yang dilakukan Priyo. Karena dia menyaksikan, menjadi saksi. Nah, di keterangan awalnya dia sudah mengatakan bahwa Ririn tidak ada di situ. Oke. Kira-kira besok tuh dipertahankan, dirubah atau diapa itu urusannya orang ya, orang. Itu urusan nggak dia ada besok. urusannya dengan saya ya, nggak ada urusannya dengan saya, nggak ada urusannya dengan Bang Maksi. Nggak tahu ya kalau Bang Maksi ada hubungan apa saya nggak tahu ya. Tidak ada urusannya juga. Kita hanya mengamati bagaimana reaksi besok. Teman-teman jangan memaksakan diri untuk naik ya, karena kotaknya itu sudah nggak ada. Baru datang aja minta naik. Udah pergi aja kalau perlu. Gitu, Oke, saya lanjutkan lagi. Besok agendanya itu Priyo sebagai saksi, betul? Betul. Oke, harapan saya hakim lebih cerdas, cermat, dan teliti. Kenapa? Nih, menggali kebenaran bukan mau justru membuat bulat, membuat gedek gitu. Benar sekali itu, benar sekali. Saya setuju saya dengan Pak Irwanto. Harapan saya besok siapa namanya itu? Priyo. Priyo akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Kelihatan ke orang bohong itu kelihatan. Hakim juga punya ilmu itu ya kali ya. Ya Bang Her ya. Ya betul. Makanya kan saya bilang Ririn kan sempat ditegur tuh. Lihat sini kita dia matanya saya mau, karena ketika kami ini para hakim seminar tentang ini, kami mempelajari tentang ini ya. Itu maksud saya, kalau seandainya Priyo membaca kondisi, artinya Ririn saja yang mungkin menurut saya memiliki kemampuan di atas Priyo tidak mampu. Makanya sekarang Priyo tinggal berpikir nih, kamu mau benar-benar terus terang biar kamu nggak gugup, atau justru kamu nanti sulit menghadapi di ruang sidang gitu. Ya, kalau Priyo sebagai saksi ya, kalau berbelit-belit kan malah dapat catatan, karena meskipun dia jadi saksi kan dia terdakwa juga, berbahaya itu. Ya, Oke, sabar dulu. Sabar dulu. Saya tak mengucapkan salam dulu. Selamat malam, Prof. Mohon izin, Bang Maksi, Prof, yang bikin geger, Prof. Mr. Ji, malam Bang Maksi, malam Bang Hir, apa kabar? Malam Kak Jelita, Mbak Dian, Bang Hir, Mr. Blind. Malam, Prof. Iya. Jadi saya langsung aja, Mr. Ji. Oke, sebenarnya keren sih kalau misalkan ada dua arah begini, jadi nggak searah. Iya. Jadi kalau tadi ada Bang Raffi, ada Bang Hir, saya kira jadi keren. Jadi kan memang biar ada pendalamannya gitu kan. Kalau kita cuman searah jadi stagnan, kita seolah-olah diarahkan cuman ke kiri aja. Iya. Sebenarnya makanya saya setuju kalau misalkan ada sangga menyangga itu menjadi penting. Karena konteksnya kan kita pengen dalam konteks untuk menggali kebenaran yang sebenarnya ya. Iya sih. Itu cuman ya saya setuju. Lanjut Bang. Sorry. Jadi setuju ya kalau besok si Priyo itu jujur ya, Prof ya. Ya, artinya kalau besok itu entah dia jujur apapun enggak, itu fakta yang terungkap di persidangan. Memang hakim itu punya insting investigator masalahnya, dia punya insting untuk kemudian menggali kebenaran.
Ya. Udah menjadi makanan dia lah. Jadi sebenarnya dia paham bahwa sebenarnya keterangan mana yang konsisten, mana yang sebenarnya dibuat-buat. Jadi ya itulah, balik lagi dia punya kemampuan untuk kemudian membaca formasi dari apa yang disampaikan oleh apa namanya saksi maupun terdakwa. Itu sih Mr. Ji. Oke, saya langsung mau bertanya lagi, Prof, terkait dengan apa namanya hukum pidana atau di peradilan pidana seperti ini. Tugas hakim seperti apa? Apakah hanya mendengarkan saja atau bagaimana menurut Prof Imran? Kalau hakim kan iya memang dia, kalau pidana kan aktif ya hakimnya deh. Bahkan dia lebih aktif lah karena memang yang berkepentingan untuk sampai pada kebenaran material itu adalah hakim. Karena kebenaran itu kan akan dibunyikan dalam amar putusan. Jadi bebannya itu ada pada para majelis itu sebenarnya. Sementara para pihak yang berperkara ini kan mereka hanya bisa mempresentasikan kasusnya. Dan memang hukumnya begitu. Kalau dakwaan, JPU akan berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaan mereka ini artinya terbukti. Begitupun dengan apa namanya sebaliknya, kalau dari pihaknya terdakwa dan PH, dia akan melakukan self defense kan, dia akan melakukan bantahan terhadap dakwaan itu sendiri. Jadi memang kedua pihak itu adalah semacam tarik menarik, itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena kalau misalkan begini, dia begini, kalau katakanlah dari pihaknya JPU, kemudian dia coba untuk mempresentasikan berdasarkan alat bukti itu. Kan nggak mungkin bahwa terdakwa itu kemudian dia hanya diam. Dia pasti melakukan bantahan. Nah, dan itu menjadi sesuatu yang memang diakomodir oleh hukum. Karena di sana ada prinsip namanya audi et alteram partem. Kedua pihak itu memiliki apa namanya kesempatan yang sama untuk saling bantah-membantah. Itu sih Mr. Ji. Oke, ini ada kesulitan ini, Prof. Ada kesulitan untuk menceritakan tentang peristiwanya, sementara alat buktinya apa? Barang buktinya itu palu itu dua-duanya nggak ada, Prof. Silakan, Prof. Bagaimana hakim bisa mempertanyakan itu, Prof? Kalau saya begini, sebenarnya saya dari sisi praktisi aja lah ya. Oke, Prof. Kalau dari sisi praktisi ini biasanya kita melihat dari dua sudut ya. Artinya baik dari sudut penegak hukum maupun dari sudut pandang apa namanya terdakwa dan pihaknya. Artinya kalau kita lihat per hari ini kan sebenarnya kalau isu yang dibangun oleh Prio ini kan penyidik itu melakukan unprocedural proses ya. Jadi proses itu menurut Prio artinya dia coba dia menyatakan bahwa sebenarnya apa yang dia sampaikan di BAP itu adalah sesuatu yang memang dia under pressure. Under pressure. Oke, under pressure. Tekanan, maka dia menyampaikan apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak benar. Dan itu memang secara faktual sering terjadi. Banyak sekali memang terjadi seperti itu. Dan juga memang dari pihak teman-teman penyidik juga sebaliknya, mereka sudah tunduk pada prosedur yang sebenarnya. Jadi memang ada dua sisi. Dan itu menjadi sesuatu yang sah-sah aja untuk kemudian diperdebatkan. Tinggal nanti kita lihat nih. Kita lihat bagaimana nanti reaksi hakim ketika memformula, artinya membangun formulasi kaitannya dengan setiap presentasi yang dibangun kan itu. Cuman saya sih berpikirnya begini, sebagai praktisi kan mestinya kita nggak boleh terjebak pada hal-hal yang di luar dari substansi perkara ini sendiri. Apa yang sebenarnya sudah dibunyikan dalam dakwaan dan maupun yang sudah terungkap di persidangan. Semua terungkap nih. Kira-kira yang mana fakta yang relevan yang kemudian dia mencocoki isu yang sedang diperiksa. Sebenarnya itu bahwa semua fakta semua yang terungkap di pengadilan itu adalah fakta. Tinggal menurut hakim kira-kira fakta mana yang paling relevan dengan isu yang sedang diperiksa. Itu sebenarnya. Makanya kalau saya sebenarnya nggak mau tanggapin tuh. Makanya dari kemarin-kemarin saya nggak pernah menurut si A cerita si ini, saya nggak ke sana. Yang kedua begini. Yang kedua itu, kalau kita pakai standar alibi. Memang kalau JPU itu nggak boleh dia beralibi. Karena indikatornya semua alat bukti. Indikasinya, ini konteks pembuktian kan, dia harus bisa membuktikan apa yang dia dakwakan. Berarti apa? Berarti didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Kira-kira apa alat bukti yang cukup signifikan untuk sampai pada keyakinan hakim. Tapi kalau misalkan dari PH ataupun terdakwa, memang dia harus beralibi. Alibinya itu dengan membantah dakwaan itu.
Nah, contohnya seperti hari ini nih kita lihat nih, si Ririn membantah dakwaan itu alibi. Lalu kemudian dia bangun satu rangkaian peristiwa yang memang tidak terkonstruksi dalam dakwaan, tidak dibunyikan dalam dakwaan. Itu alibi. Tinggal bagaimana dia membuktikan alibi itu. Nah, apakah alibi itu akan diperkuat dengan kesaksiannya Priyo? Ya kita lihat aja nanti. Nah, itu sebenarnya jadi sebenarnya itu dua hal yang biasa. Yang penting jangan sampai kita terlalu keluar nih. Kan ada isu kaitannya dengan contoh-contoh ya, contoh bahwa kita terlalu mendengar banyak podcast. Iya, betul. Podcast ini kan sebenarnya sesuatu yang memang artinya tidak dibunyikan dalam persidangan. Hakim hanya merujuk pada apa yang memang sudah tersaji di persidangan, itu masalahnya. Iya. Jadi kalaupun kita ngomong berbusa-busa pun pada akhirnya menjadi nonsen. Iya. Itu sebenarnya. Iya. Oke. Terima kasih, Prof. Mungkin ada kawan yang mau bertanya, silahkan teman-teman. Bang Irwanto, silahkan. Ya, intinya saya tidak terlalu intinya kenapa saya mengeluarkan pendapat seperti itu begini. Ini dugaan saya ya, kalau seandainya Priyo sama Ririn ini mungkin ya disatukan, atau Priyo ini tidak diberikan ruang dan kesempatan, artinya diberikan perlindungan, saya kok khawatirnya ya, Priyo ini ada rasa takut dia terhadap si Ririn. Nah, cuma makanya saya tadi mengatakan bahwa mudah-mudahan ya Tuhan itu memberikan sentuhan ya, atau memberikan kekuatan kepada Priyo ya untuk bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau saya masih ragu yang apa yang disampaikan dia bahwa Ririn itu tidak terlibat dan sebagainya. Makanya saya kembalikan besok ya, kita lihatlah kalau seandainya Priyo, karena saya melihat gini, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa Priyo pasti takut sama Ririn, itu intinya gitu. Makanya harapan saya dia diberikan kekuatan atau sentuhan hatinya agar dia benar-benar bisa memberikan keterangan sebenar-benarnya tanpa tekanan. Karena saya khawatirnya kalau dia tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya, dia akan gugup percaya sama saya. Gitu, kira-kira begitu. Oke. Tidak ada pertanyaan untuk Prof. Emran kan? Cukup. Nggak ada pertanyaan. Iya, kita sama-sama praktisi, jadi sama-sama aja ilmunya apa yang mau ditanya. Iya. Bang, saya justru malah khawatir, Prof. Kalau dia nggak yang sebenar-benarnya, justru dia sendiri yang yang berat. Memang harus sebenar-benarnya, Prof. Kalau menurut saya, Prof. Karena begini, saya gini, Mas Didi, andai kata pun ya, dia pelaku sebenar-benarnya. Karena menurut saya dengan kejadian yang ada, bukti yang ada, menurut saya nih, kalau saya jadi pengacara Priyo atau Ririn, sulit sekali saya umpamanya membuktikan nama-nama yang saya sebutkan. Pilihan saya, ketika saya sulit membuktikan itu di pengadilan, maka satu-satunya jalan saya agar mereka lepas dari hukuman mati, ini kan ancamannya bisa mati loh, karena 5 orang yang dibunuh sama dia. Iya. Artinya ketika dalam posisi seperti ini, saya akan menentukan pilihan nih, andai saya jadi pengacaranya, akui perbuatan kamu sebagaimana yang sebenar-benarnya, dan sesali perbuatan kamu, minta maaf kepada ini. Itulah satu-satunya agar mereka lepas dari hukuman mati. Ini yang saya karena apa? Andai kata saya mengikuti irama menyebut nama Amaniani, Joko dan sebagainya, kalau saya bisa pastikan sulit saya sekali untuk membuktikan bahwa orang ini ada, karena jejaknya tidak saya temukan, maka saya tidak akan mengambil resiko seperti itu. Khawatirnya majelis hakim justru dengan keterangan dia yang berbelit-belit, menurut majelis hakim dia dijatuhkan hukuman berat. Kan tidak adil dong kalau seandainya perbuatan dia tidak berat, hukumannya berat hanya karena cerita gitu. Ini yang saya hindari. Oke, Bang Irwanto mengatakan sebagai pengacara saya tidak akan menganjurkan seperti itu. Tapi karena Bang Irwanto bilang karena tidak ada itu nama-nama itu. Nah, ini bertentangan Bang Irwanto. Saya bukan tidak ada jejak orang-orang disebutkan ini dulu. Tidak sedikit pun gitu. Oke, jejaknya ya. Justru semalam dia menyampaikan bahwa jejaknya itu dia temukan. Tahun 2005 ngontrak di mana, ada videonya, ada fotonya. Nah, itu masalahnya. Jadi mungkin ya sah-sah saja ya pengacara menyampaikan itu karena dia juga punya bukti tentunya
ya kita, ya silakan dibuktikan, kan begitu Bang Herwanto, ya nggak? Iya, Mr. J, ini saya tambahkan sedikit sebentar lagi. Ya, silakan. Ini mungkin apa ya, itu yang saya sampaikan alibi gitu loh, alibi. Bahwa begini, memang apa namanya, isu yang ini saya bicara dalam konteks isu ya, karena memang artinya kita inilah, saya coba isunya aja. Jadi memang isu yang coba dibangun sama si Ririn ini kan bahwa memang jejak itu sengaja nggak ditampilkan. Karena di sana terjadi proses yang memang serampangan kan begitu. Jadi seolah-olah ada artinya memang si Ririn ini target untuk kemudian menjadi pelakunya cuma 2 orang. Jadi sebenarnya fakta yang sebenarnya itu dirubah begitu loh. Itu kan isu yang dibangun sama Ririn kan. Nah, itu isu lagi. Memang kalau begitu berarti kan memang kita nggak bisa ngelihat. Artinya nggak bisa kita lihat pada konstruksi dakwaan itu. Kalau konstruksi dakwaan itu di satu sisi itu merupakan alibinya. Sementara kalau dari sisi teman-teman penyidik, ya dia sudah merasa bahwa oke, ini prosesnya udah proses of law nih. Nah, jadi memang ada 2 sisi. Kita nih melihatnya dari sisi yang mana gitu loh, sisi yang mana, sisi mana. Dan dua-duanya itu hari ini presumption, praduga. Artinya dua-duanya punya derajat yang sama nih, sama-sama benar, ya kan? Nah, tinggal nanti kira-kira yang mana yang menurut hakim itu, oh iya ini berarti ini fakta yang sesungguhnya, yang kemudian menimbulkan keyakinan hakim. Itu sebenarnya, makanya kita berharap tuh besok ini kira-kira apa nih yang akan disampaikan oleh si Priyo kaitannya dengan dakwaannya si Ririn. Memang ini menjadi sulit karena itu, karena ya kita balik lagi, kita ngomong kaitannya dengan scientific approach itu kan. Sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi kemudian dia menjadi sulit karena apa? Seolah-olah pembunuhan ini ada di ruang gelap. Nah, sementara apa yang namanya alat bukti itu kan dia secara kalau kita pakai pendekatan alat bukti itu sebenarnya untuk membuat terang perkara ya. Iya. Ya kan? Filosofinya kan begitu. Alat bukti itu dia seperti lampu nih, bola lampu nih. Jadi kita mau masuk di ruang kosong, di ruang yang gelap, oh ada lampu. Jadi dia bisa menerangi lah fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya di lapangan, di dalam ruangan kita ini. Sebenarnya itu fungsi dari alat bukti itu. Makanya alat bukti itu membuat terang perkara dan kemudian menentukan siapa tersangkanya sebenarnya. Sebenarnya itu, cuman problematiknya itu alat bukti yang seharusnya dapat untuk kita akses, ya ini kan kemudian dia menjadi sesuatu yang sangat susah. Karena apa? Karena itu, pertama, CCTV kan pada akhirnya dia nggak bisa bicara banyak itu CCTV. Yang kedua kaitannya dengan handphone. Handphone yang seharusnya bisa dilakukan digital forensik, lalu kemudian bisa dikonstruksi ke dalam bentuk alat bukti surat, itu pun memang kemudian percakapannya nggak ada di sana. Nah, padahal itu akan mengungkap, itu sebenarnya akan mengungkap banyak hal tuh. Pertama, dia kaitannya dengan pra kejadian. Yang kedua, kejadian, pasca kejadian. Berarti ada 3 tuh. Pra kejadian itu apa? Kaitannya dengan rencana mereka sebelum melakukan pembunuhan itu sendiri. Nah, berarti kan ada perencanaan ya. Mereka bertemu di mana, apa yang mereka sepakati, jam berapa, kapan. Harusnya kan bisa di-tracking tuh. Bisa di-tracking. Tapi itu karena nggak ada, akibatnya kita sampai hari ini menjadi diskusi di sini. Yang kedua, kaitannya dengan CCTV. CCTV itu juga sama halnya. Dia hanya bisa menyorot dari depan. Bisa menyorot dari depan. Evenly begini, katakanlah kita anggaplah begini. Tidak ada lagi orang yang ada di situ. CCTV memang kemudian secara utuh menggambarkan bahwa pada jam sekian ke jam sekian, itu nggak ada lagi ada orang yang masuk ke sana. Yang masuk ke sana cuma 2 orang. Ririn dan, siapa namanya? Priyo. Tapi kan itu nggak bisa kemudian untuk membuktikan bahwa 2 orang inilah pelakunya, ya kan? Kalau begitu kan alibi juga jatuhnya kan? Alibi. Sementara dakwaan nggak boleh alibi, dia harus objektif. Itu problematik. Itu makanya saya tidak berpihak kemanapun sebenarnya. Memang kita sama-sama punya kepentingan untuk kemudian kira-kira ini membuat terang ini seperti apa sih? Nah itu, makanya minimnya alat bukti ini menjadi sangat sulit. Makanya secara pribadi memang saya nggak mau terjebak dengan apa yang dibicarakan di luar ya. Saya hanya fokus pada sebenarnya apa yang sudah tersaji di pengadilan itu aja sebenarnya. Terutama kaitannya dengan alat-alat bukti itu sendiri.
Itu sih Mr. Ji. Siap, Prof. Saya senang tuh. Berarti kalau jaksa penuntut umum sudah membuat dakwaannya, artinya konsekuensinya adalah jaksa harus membuktikan dong bahwa kamu saya tuduh seperti ini. Ini buktinya kan begitu ya, Prof? Iya, jadi ada prinsip actori incumbit probatio itu atau beban pembuktian itu ada pada JPU itu kaitannya dengan dakwaan itu. Iya. Ketika dia sudah mendakwa, berarti dia harus membuktikan dakwaannya. Katakanlah Iya. kalau dia mendakwa membunuh, bahwa ada pembunuhan, nah, oke, memang ini secara objektif terjadi pembunuhan dan para terdakwa lah pelakunya, maka dia harus bisa membuktikan. Nah, bagaimana cara mereka itu membunuh. Sebelum mereka membunuh itu bagaimana mereka itu merencanakan pembunuhan itu. Sebenarnya itu. Tapi kalau hanya berdasarkan CCTV, ya kita jadi peramal kan ujung-ujungnya kan. Oke. Nah, Oke. jadi dukun itu. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Irwanto itu menyarankan kepada mereka itu sebaiknya untuk menghindari hukuman berat itu ngaku saja. Begitu ya Pak Irwanto ya? Mengatakan hal yang sebenarnya. Tadi itu loh, hal sebenarnya. Tadi itu kan ada itu, sebab seandainya saya jadi pengacara, saya sarankan untuk lebih baik ngaku saja, menghindari hukuman yang berat. Oke ya? Iya gini, saya mengatakan begini, kalau Ya. seandainya saya jadi pengacara, mereka umpamanya nih, ada nama-nama yang sulit sekali saya membuktikan bahwa nama-nama ini orangnya ada. Nah, kenapa saya sarankan bahwa udah kamu ngomong apa adanya saja, ya jujur aja, apa yang sebenarnya terjadi kamu ngaku saja. Kenapa? Seandainya pun kita bawa nama-nama ini di persidangan, kan tidak bisa kita buktikan juga nih orang ini. Nah, yang jadi khawatiran saya, jangan sampai, khususnya Prion ya, Priyo ini jangan sampai keterlibatan dia itu sedikit, tapi dia mendapatkan hukuman berat hanya karena apa? Hanya karena alasan hakim itu, majelis hakim, ingat loh, majelis hakim selalu mengatakan, kenapa hukumannya berat? Karena tidak mengakui perbuatan, tidak menyelesaikan perbuatan, berbelit-belit. Ini menjadi alasan loh untuk bisa menjatuhkan hukuman berat. Oke. Itu yang maksud saya gitu. Oke. Tidak mengakui perbuatannya gitu ya. Salah satunya begitu. Prof, apakah pengakuan terdakwa bahwa dia mengakui melakukan perbuatan itu? Saya ngaku Pak, udah saya ngaku. Tapi kalau tidak ada bukti lain bagaimana Prof? Silakan Prof. Iya, jadi saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Bang Her, bahwa memang dalam pertimbangan putusan itu ada dua. Satu itu dia pertimbangan yuridis, yang kedua pertimbangan non yuridis. Non yuridis ini kaitannya dengan apa? Alasan meringankan atau memberatkan. Tapi itu dia kaitannya dengan punishment, betul. Jadi setuju. Artinya perbuatannya sudah terbukti, tapi kemudian ketika alasan non yuridis itu kaitannya dengan berarti para terdakwa ini tidak berbelit-belit ketika menyampaikan keterangan. Itu juga menjadi parameter hakim untuk kemudian menjatuhkan berat ringannya pidana. Yang kedua mungkin kaitannya dengan pertanyaannya Mr. Z. Ini kalau tersangka ataupun terdakwa itu dia gini, saya kasih contoh atau mungkin begini. Memang kalau kita baca gradasi alat bukti itu sebelumnya di 118 KUHP sebelumnya itu yang paling di bawah itu adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa. Nah, jadi sepertinya kalau keterangan terdakwa itu begini, Mr. Ji, itu dia nggak bisa kemudian ketika ada pengakuan dari para terdakwa ini lalu kemudian hakim dengan seketika mempercayai itu nggak bisa. Bisa. Keterangan itu harus didukung dengan alat bukti lain. Alat bukti lain. Karena apa? Karena banyak kejadian, banyak case yang berkaitan dengan peristiwa seperti ini. Contohnya, ada pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain, tapi kemudian ada pihak lain yang kemudian pasang badan. Nah, yang kedua, ada juga memang pengakuan yang memang didasarkan pada apa? Pada pressure tadi, inhuman act itu. Jadi sudah ada tekanan sebelumnya, maka kemudian karena di bawah pressure, orang kemudian mengakui sesuatu yang sebenarnya bukan dilakukan oleh dia sendiri. Nah,
maka pengakuan itu tidak bisa berdiri sendiri untuk kemudian secara mutatis mutandis menimbulkan keyakinan hakim, tapi harus itu didukung dengan alat bukti lain. Nah, itu yang menjadi penting sebenarnya. Jadi penting. Makanya kalau saya sebenarnya begini, Mr. Ji. Ya, Apa ya, tadi saya balik lagi, saya bilang, ini ada dua pendekatan kalau harus digunakan ya. Satu pendekatan kaitannya dengan pembuktian. Yang kedua pendekatan kaitannya dengan alibi. Nah, kalau alibi berarti itu Ririn lah yang harus membuktikan alibinya kan? ya, Nah, tapi kalau misalkan pembuktian dakwaan itu berarti bebannya itu arah pada JPU. jaksa ya. Tapi yang menjadi primary itu sebenarnya yang menjadi utama adalah pembuktian terhadap dakwaan. Jadi kalau misalkan JPU nggak bisa membuktikan dakwaannya, ya alibi dari si Ririn juga sudah nggak penting lagi gitu loh. Sudah, iya kan? Karena memang jaksa tidak mampu untuk mempresentasikan dakwaan itu sendiri yang kemudian menimbulkan keyakinan hakim. Itu sih. Oke, keren. Ini ada juga Bang Maksi nih. Bang Maksi silakan Bang Maksi. Jangan sampai saya ngomong terus, ini juga butuh minum nih. Siap, Mr. Ji, laksanakan. Waduh. Saya rasa yang sudah sampai Prof tadi cukup detail tuh, Mr. Ji. Enggak, ini ada sambungannya lagi nanti Bang Maksi, sedikit lagi. Ayo, silakan. Mr. Ji harus hafal yang tadi saya bilang unus testis. Iya. Dan sampai ditanya Prof. Oke, Ya. saya mau coba sepakat dengan Bang Her bahwa ada dugaan ya, kita lihat ya. Priyo agak takut sama Ririn. Ya kan? Agak takut. Berarti kalau dia takut sama Ririn, ada sesuatu yang disimpan, Mr. Ji. Ya kan? Ya. Ada satu hal yang disimpan oleh Priyo. Kalaulah feeling kita seperti itu, besoklah penentuannya, Mr. Ji. Aduh, bangun tidur baru mandi baru ke sana lagi, jauh. Mr. Ji harus datang. Karena ini penentuan besok. Penentuan besok ini. Jadi kalau ada sesuatu hal yang disimpan oleh Priyo, Ya. maka sesuatu yang simpan itu besok akan terungkap di persidangan. Oke. Tetapi kita kembali tadi, Mr. Ji. Memang ini kalau boleh saya bilang, kalau memang besok misalkan Priyo menyatakan bahwa Ririn terlibat dalam pembunuhan, seru memang. Pasti besok udah pasti surprise, Mr. Ji. Ya. Kalau memang dia mengatakan itu, kalau memang dia memang ada satu hal yang dia simpan, yang dia belum mengutarakan. Tapi kalau besok sebaliknya, dia tetap mempertahankan keterangan yang disampaikan pada saat dia pembacaan itu, yang pada saat bacaan dakwaan, dia baca secara itu ya, bentuk surat ya. Kalau besok dia mempertahankan keterangan itu bahwa Ririn bukan pelaku, Terus? surprise juga. Itu aja, Mr. Ji. Kan ini dua. Aku sih berharap Ririn pelakunya begitu. Supaya kita tahu bagaimana ceritanya berdua bisa membunuh 5 orang itu loh. Maksud saya itu begitu. Ya, kalaupun dia mengaku Mr. Ji, sebenarnya tadi kan harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Nah itu dia, kan aku nggak punya. Nah, kalau CCTV jelas terlihat sama dengan peristiwa yang di Pekanbaru itu, terlihat jelas perbuatan nyata pidananya, selesai ini barang. Karena bukti langsung tidak ada, makanya masih jadi beban buat JPU, Mr. Ji. Oke. Jadi besok ya Mr. Ji, datang ya besok ya, biar kita lihat, kita surprise nih. Waduh. Oke, sekarang begini Bang Masi. Mohon maaf Prof, saya tanya langsung Bang Masi ini. Bang Masi saya gedein dulu nih Bang Masi, biar dia ngikutin arus saya ini. Saya mau tanya sama Bang Masi. Jika ada pengakuan, katakanlah terbuka, terus terang, apa adanya, tanpa ketakutan, kemudian terbukti, apa yang akan dilakukan oleh JPU, Bang Maksi?
Saya pikir kalau memang besok tanpa tekanan dia ngaku, artinya ngaku Ririn tadi lah. Ya, Ya, saya pikir biasa aja kali JPU. Karena apa? Kan yang menentukan nanti majelis hakim, Mr. Ji. oke. Akan menuntut kan berarti? Ya, tuntutan. Tapi kan tetap ini masih proses, belum ending. Ya kan bisa dibuktikan, sudah bisa membuktikan, sudah ada pengakuan, sudah ada bisa membuktikan. Ketika terdakwa bisa dibuktikan dia mengakui perbuatannya, artinya jaksa kan menuntut kan? Ya, betul. Oke, oke. Artinya ini teman-teman, ini saya sudah ini ya. Ini teman-teman semua dengerin ini, Mr. Z lagi ngomong nih ya. Kalaulah mereka dua orang itu terbukti bersalah, artinya apa? Jaksa akan menuntut. Oke, Bang Maksi? Sekarang sebaliknya. Kalau tidak terbukti, apa yang dilakukan jaksa? Kalau tidak terbukti, ini kan kalau bicara terbukti berarti sudah ending, Mr. Ji. Oh iya, iya. Ini kan kita dua-duanya nih kan 50-50 kan. Ya, Kalau oke lah dia terbukti, oke saya tuntut dia. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun. Ambek guyon ini ya teman-teman ya, ambek guyon ya. Karena aku sudah punya bahan nih. Nah itu kalau terbukti. Sekarang pertanyaan yang sama. Kalau nggak terbukti jaksanya mau ngapain? Mr. Ji. Iya, oke. Ya. Tidak begitu tuntutan. Tapi ini kan keterangan satu orang. Kalau besok si Priyo menyatakan dengan tegas di muka persidangan bahwa Ya, Ririn juga pelakunya. Oke lah, oke lah, oke lah. Mr. Ji, tetap itu baru keterangan satu orang. Iya, meskipun keterangan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, ini kan ada dua jawaban. Terbukti begini, kalau tidak terbukti begini. Kalau ngambang ya piye ki, dihukum apa ora ki? Kan ini, jadi ini, ya enggak? Kalau ngambang berarti tadi yang Prof bilang ibarat di ruangan gelap nggak terang berarti itu dia. Lah iya, terus mau ngapain? Di situ-situ terus tanpa keputusan, tanpa tuntutan. Kan masih ada pengujian lagi, Mr. Ji. Kan masih ada lagi alat bukti yang harus diuji. Iya, oke lah semua ujian itu sampai akhir, sampai pada terbukti. Kalau terbukti, Ya kalau terbukti harus Mr. Ji otomatis hukuman oke, sampai ujian terakhir juga. Kalau tidak terbukti, bebaskan Ririn. ah itu ya bicara itu yang pasti-pasti itu loh yang saya suka itu. Siap. 86. Nah, itu juga ada aturannya, boleh saja. Ketika jaksa membuat dakwaan, kewajibannya adalah membuktikan dakwaan itu. Untuk apa? Untuk meyakinkan hakim. Untuk meyakinkan hakim dalam rangka apa? Mengambil keputusan. Kalau hakimnya tidak yakin, bebaskan. Siapa yang membebaskan? Hakim. Tapi bisa nggak kalau jaksa itu menuntut bebas memaksi? Sangat bisa, Mr. Ji. Ya. Wah, keren Bapak sih ya. Ini yang kita akan bahas ya. Prof, mohon izin Prof. Ini, ayo ada yang bertanya dulu gak nih tentang jaksa nih? Aku mau tanya, Bang. Boleh.